You're listening to El Shinta News and Talk. Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam Dialog Interaktif Ramadan. Tidak hanya kita saksikan melalui kanal YouTube, tapi juga bisa Anda langsung saksikan juga melalui Radio El Sinta. Dan di pagi hari ini kita punya pembahasan menarik terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Tentunya ini juga mendekati di mana 17 Ramadan ya, atau diperingati dengan Nuzul Quran, di mana kita juga akan membahas secara lebih dalam juga bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci yang sesuai dengan perkembangan zaman, apakah bisa diungkap juga relevansi antara Al-Quran dan juga sains. Kita akan membahasnya lebih lanjut, kali ini sudah tersambung melalui Zoom meeting kita, yaitu Wakil Dekan 4 FKIF UHAMKA, Dr. Iza Rohman MA. Assalamualaikum Pak Iza, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bung Ya, Dedi. mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak Iza ya. Insyaallah. Pak Iza, ini terkait dengan 17 Ramadan dan kita tahu bahwa kita memperingati Nuzul Quran ya. Nah, sebelum sejauh nanti kita membahas tentang relevansi antara Al-Quran dan juga sains gitu ya. Bagaimana sejauh ini Al-Quran itu menginspirasi umat Islam nih Pak Iza? Ya, baik para pendengar, saya tercinta, ya, berbahagia, sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Karena dalam rangkaian ayat tentang perintah puasa di surah Al-Baqarah, ya, di ayat 185 dinyatakan Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, yakni bulan ketika puasa itu diwajibkan, itu adalah bulan ketika Al-Quran diwahyukan, ketika Al-Quran diturunkan. Ya. Umumnya kita memahami bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah wahyu perdana, ya. Biasanya yang disampaikan di momen nuzul Quran itu salah satu pilihannya adalah wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq yaqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Kalau kita perhatikan di wahyu pertama ini hanya ada satu perintah sesungguhnya. Perintah yang eksplisit itu satu saja, dan itu diulang 2 kali di ayat pertama dan ayat ketiga. Perintahnya adalah iqra. Perintahnya adalah untuk membaca. Ya. Oke, perintah iqra bila dihubungkan kepada tugas Nabi Muhammad SAW itu bermakna bahwa Nabi menerima wahyu, perlu menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umatnya. Iqra yang pertama adalah untuk membaca, Iqra yang kedua adalah untuk membacakan. Ya. Iqra pertama, Iqra untuk membaca ketika wahyu itu diterima. Ya. Iqra kedua itu perintah untuk membaca ketika wahyu itu perlu disampaikan kepada umatnya. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai muallim Al-Quran, ya, guru kita, orang atau Nabi yang mengajari umatnya Al-Quran, dari situ kemudian fungsi Al-Quran ya, berkembang atau dikembangkan. Ya. Di ayat yang saya kutip itu sendiri, ayat ke-185, itu ditegaskan ya beberapa fungsi Al-Quran. Ya. Unzila fihi al-Quranu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Al-Quran itu punya fungsi sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai pemberi petunjuk. Ya. Yeah. Nah, petunjuk itu artinya bimbingan, arahan, ya, ya, arahan, bimbingan, ya, irsyad, ya, termasuk nasihat, motivasi, dan inspirasi. Ya. Al-Quran itu sendiri dalam Al-Quran sering disebut sebagai huda, petunjuk. Petunjuk buat siapa? Ada kalanya disebut sebagai hudal linnas, ya, petunjuk buat manusia. Ya. Itu artinya Al-Quran berlaku untuk semua, tidak hanya untuk orang Arab saja, tidak hanya untuk bahkan, ya, orang yang sudah mengimani saja. Ya. Al-Quran itu perlu menjangkau semua pesannya, karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, ya, petunjuk buat umat manusia. Ada kalanya disebut sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, karena petunjuk Al-Quran kepada orang yang bertakwa itu istimewa. Artinya ada petunjuk-petunjuk yang hanya diakses, ya, atau dapat diakses oleh orang yang beriman. Ya. Yeah. Nah, kalau landasannya keimanan, maka akan banyak sekali petunjuk. Tapi taruhlah tidak ada keimanan, sebetulnya Al-Quran itu memberi petunjuk. Ya. Petunjuk untuk apa? Petunjuk tentang Tuhan, petunjuk tentang kebenaran risalah agama Allah, risalah Islam, petunjuk tentang akhlak, ya, bagaimana manusia perlu berperilaku, ya, berbuat, ya, punya moralitas, etika, petunjuk tentang bagaimana menghamba kepada Tuhan, yeah, petunjuk tentang kehidupan, ya, termasuk petunjuk tentang ilmu pengetahuan. Jadi inspirasi Al-Quran itu banyak sekali, karena Al-Quran itu kitab yang sangat kaya, ya, isinya, temanya, jangkauan pembicaraan Al-Quran itu luas, mulai dari awal penciptaan langit dan bumi sampai, ya, surga dan neraka, bahkan dialog antara penghuni surga dan neraka, ya, itu pun ada, ya, isyaratnya atau keterangannya di dalam Al-Qurannya. Walaupun Al-Quran itu sebatas 6.236 ayat, tetapi Al-Quran itu mukjizat. Ya. Walaupun hanya dalam, mungkin, ya, biasanya mushaf Al-Quran kita itu 604 halaman, ya, tapi pengaruhnya melebihi seluruh karya manusia. Ya. Yeah. Tidak ada buku yang setiap hari dibaca, bahkan dihafal oleh banyak sekali manusia, mungkin juga dicetak, dijual belikan atau dibagikan secara gratis, ya, melebihi Al-Quran. Al-Quran itu, ya, dibaca setiap hari. Saya kira juga ditransaksikan setiap hari, entah diberi atau ada jual beli. Lalu Al-Quran itu menginspirasi banyak diskusi, termasuk diskusi mengenai pengetahuan sepanjang sejarah Al-Quran. Jadi inspirasi Al-Quran ini cakupannya luas sekali, meliputi masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah, termasuk bagaimana Al-Quran itu dibicarakan dalam konteks untuk membangun peradaban manusia, peradaban yang berkemajuan, peradaban yang terang benderang. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran itu adalah salah satu sarana untuk menerangi hati, pikiran, dan kehidupan. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu dalam rangka litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan itu banyak jalannya. Ilan nur, ya, menuju cahaya. Satu cahaya agama Allah yang bisa menyinari kehidupan. Di antara makna kegelapan itu yang tercakup di situ adalah kebodohan.
disebut gelap kalau kita bodoh ya. Kita nggak tahu apa-apa ya. Tidak banyak tahu ya. Makanya kita perlu mengembangkan pengetahuan. Maka Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang saya kira mungkin bisa dibandingkan dengan kitab suci yang lain dalam hal menginspirasi pengembangan ilmu atau menyimpan isyarat ilmiah ya. Itu Al-Quran adalah kitab yang sangat luar biasa dalam hal ini. Artinya luar biasa, tidak seperti sebagian atau kebanyakan kitab suci agama-agama tanpa merendahkan umat agama yang lain ya. Tapi Al-Quran itu ya kaya sekali dengan inspirasi ilmiah, ya, inspirasi saintifik, isyarat ilmiah. Dan juga dalam sejarahnya Al-Quran lah yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan apapun itu, ilmu bahasa, ilmu kedokteran, ya, ilmu biologi, ilmu yang lain-lain itu banyak itu didorong pengembangannya ya dalam sejarah Islam terutama oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini inspirasi buat semua termasuk atau terutama orang Islam atau orang yang beriman. Ya. Di antara inspirasinya adalah yang berkaitan dengan sains. Ya. Saya kira tadi Bung Deddy sudah mengisyaratkan pembicaraan kita itu. Bagaimana hubungannya Al-Quran dan sains ini. Al-Quran, ya gimana Bung Deddy? Ya, kita ajak juga pendengar ya Pak Isa ya. Mungkin juga barangkali nanti di penjelasan lebih lanjut nanti kita akan coba sambungkan juga bagaimana penjelasan terkait dengan Al-Quran dan sains ya. Kita ke Depok dulu ya Pak Isa ya. Ini ada Pak Faisal di Depok. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Mas Deddy. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Faisal. Ustaz, mohon penjelasannya tentang ayat Al-Quran yang berbunyi fawailul muslim seperti fawailul lil musallin, celakalah salatnya. Maksudnya mohon penjelasannya dimaksud dengan orang salat tapi celaka itu yang seperti apa. Terus ayat yang berikutnya untuk ada kalimat Nabiyil Ummi wa ala alihi wasallam itu mohon juga dijelaskan. Terus yang ketiganya itu ada hadis yang mengatakan al ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu sampai yang dimaksud al ilmu walau bisin itu seperti apa itu Ustaz di teknologi digital ini gitu. Kadang-kadang kita jangan pakai produksian, jangan pakai ini panuan bangsa ini, tapi kita ngomongnya pakai HP-nya ini gitu. Jadi bagaimana konteksnya dengan itu Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Okta di Cileksi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Okta. Waalaikumsalam. Selamat sahur semuanya. Assalamualaikum Pak Isa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan nggak pernah puas saya tanya sama orang, nggak ada yang bisa memuaskan saya pertanyaan ini Pak Ustaz. Pak Isa ya. Pertanyaan saya udah sering ajukan kemana-mana, tapi jawabannya nggak memuaskan saya. Al-Quran itu luar biasa lengkap untuk kehidupan manusia dari sekarang, dari dulu malah sampai kiamat, dari mulai sampai kiamat lah itu kan. Nggak bakalan bisa ketinggalan zaman, nggak, selalu up to date ke segala zaman sampai kiamat. Pertanyaan saya sederhana. Nah ini nggak bisa dijawab orang, nggak memuaskan saya. Kenapa negara ini nggak pakai hukum Islam? Itu saya selalu tanyain dan saya nggak memuaskan saya jawaban. Mau Ustaz dekat sih, pokoknya saya tanya terus, tapi nggak memuaskan saya. Kenapa negara ini nggak mau pakai hukum Islam yang ada di Al-Quran atau di hadis ya, di Al-Quran ada? Itu kan luar biasa Pak Ustaz. Ibarat kata kita produsen APH, gitu ya, kan dia yang tahu bagaimana memperbaiki HP itu kalau udah rusak. Begitu kan hukum. Siapa yang harus bisa merubah? Allah yang lebih tahu caranya untuk kebaikan manusia. Kan begitu logikanya. Produsen HP ya, HP itu yang tahu bagaimana cara memperbaiki mesinnya. Kalau manusia udah rusak, Allah yang tahu cara bagaimana memperbaiki. Kan gitu. Harusnya hukum Islam Pak Ustaz. Negara ini bagus. Sebagus-bagusnya. Nggak apa-apa Pancasila tetap, tapi hukumnya hukum Islam. Luar biasa, udah lengkap itu di Al-Quran. Nah ini saya sering tanyakan, mungkin udah ratusan saya tanya sama orang-orang yang tahu, yang sering saya ngomong itu nggak memuaskan saya semua jawabannya. Nggak memuaskan. Itu pertanyaannya kepada negara, pribadi, atau semua orang Pak? Maksudnya saya nanya, ngobrol sama orang gitu Bung Deddy. Iya. Saya nanya bagaimana menurut lo hukum Islam boleh nggak diterapkan di negara? Oh begini, nggak memuaskan saya. Padahal kan di Al-Quran ada, saya bilang. Allah kan menciptakan Al-Quran ada, segala hal ada. Tapi dia bilang kan nggak bisa negara kita begini, nggak puas saya. Negara bisa tetap Pancasila, tetapi hukumnya itu yang saya minta, hukumnya.
Kalau hukum diterapkan kayak potong tangan mencuri itu gampang banget. Orang akan ngeri, Bung. Bayangin siapa yang mau kehilangan tangan. Allah lebih tahu, kejam kelihatan bagi orang yang ngerti. Tapi efeknya luar biasa saja. Akan tidak ada korban lagi berikutnya. Apa pelaku lagi berikutnya. Kan luar biasa Allah itu. Allah Akbar. Allah lebih tahu dibanding manusia. Pakar kejam sadis itu Allah lebih tahu. Gitu loh. Tapi manusia kan kejam tuh nggak bisa begitu. Jadi mudah-mudahan ini jawaban memuaskan. Kalau nggak memuaskan, saya tanya terus kemanapun juga. Makasih Bang Deddy. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Okta di Cilengsi ya. Wah ini mungkin agar kita juga bisa merenungi gitu ya apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Faisal, Pak Okta. Nah mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Isa apa yang ditanya oleh Pak Faisal tadi. Baik, terima kasih. Ini ada dua penanya, Pak Faisal dan Pak Okta. Pertanyaannya berat-berat. Alhamdulillah ini. Itu tandanya jamaah Al-Sinta ini memang berkualitas ya secara intelektual. Pertanyaannya kritis dan sebenarnya perlu mendapat jawaban yang memadai. Yang kalau memadai itu sebenarnya nggak cukup waktunya ini menjadi waktu kita ya. Jadi mohon maaf bila yang disampaikan nanti sangat terbatas ya. Saya tidak ingin mencoba menjadi yang memuaskan Pak Okta ini, mohon maaf. Saya ingin berpartisipasi, memberikan perspektif. Nanti Pak Okta masih bisa menggali perspektif dari yang lainnya. Oke, jadi mungkin saya rangkai saja jawabannya untuk menjawab baik pertanyaan Pak Okta dan Pak Faisal ya. Al-Quran itu ya disebut dalam Al-Quran sendiri sebagai tibyanan likulli syai' ya. Tibyan itu artinya penerangan, penjelasan. Likulli syai' untuk segala sesuatu. Ya. Ungkapan tibyan likulli syai' ya, itu lebih sering dipahami dalam pengertian ijmalan ya, global ya. Al-Quran menjelaskan segala hal, tapi penjelasan Al-Quran itu sifatnya global. Mengapa demikian? Karena Allah membekali manusia karunia yang lain selain Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Ar-Rahman ya, Sang Maha Pengasih ya Allah. 'Allamal Quran, Allah telah mengajarkan Al-Quran ya. Tapi kemudian dinyatakan khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Khalaqal insan 'allamahul bayan ya. Allah mengajarinya al-bayan ya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memahami sesuatu secara jelas, dan juga kemampuan berkomunikasi atau mengkomunikasikan pikirannya, termasuk kemampuan untuk berbahasa ya, karena dunia kita ini kan diikat oleh kata-kata, oleh bahasa ya. Itu makna al-bayan ya, kurang lebih ya. Oke, karena Allah tidak hanya mengajari Al-Quran, tapi juga membekali manusia akal pikiran agar manusia itu berpikir, ya. Sehingga kalau di dalam Al-Quran disebut afala ta'qilun, ya, misalnya, ya, apakah kamu nggak mikir? Apakah kamu nggak pakai akalmu? Ya, itu kan berarti segala hal yang dijangkau oleh akal sebetulnya itu didorong atau dimotivasi oleh Al-Quran, ya. Nah, ada ayat-ayat Allah yang sifatnya qauliyah atau tasyri'iyah ya, yang termaktub dalam Al-Quran, nah, termasuk juga as-sunnah dalam wahyu ya. Tapi ada ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat di alam semesta, termasuk ayat-ayat tarikhiyah, ayat-ayat yang terjadi dalam sejarah manusia atau terdapat dalam perjalanan sejarah manusia ya. Jadi semuanya menyimpan ayat-ayat ya, disebut ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri tidak selalu bermakna ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat-ayat Allah itu termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat kauniyah ya.
Sering ada ungkapan wa min ayatihi, ya misalnya, ya. Dan di antara tanda kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, misalnya, itu kan berhubungan dengan ayat kauniyah, bagaimana makhluk manusia khususnya itu berpasangan, Allah ciptakan berpasangan, itu kan ayat kauniyah, ya. Nah, tapi di dalam Al-Quran sendiri disebut sebagai ayat, ya. Dan banyak lagi, ya, dalam Al-Quran kata ayat yang bermakna bukan ayat Al-Quran tetapi ayat kauniyah, ya, ayat tanda bukti kekuasaan Allah yang terjabar di alam raya, ya. Oke, jelas. Artinya kita perlu memahami Al-Quran ini dalam pengertian yang luas dan mendalam, ya. Terbuka, luas, dan mendalam, ya. Terbuka itu artinya kita tidak mengklaim bahwa apa yang kita pahami dalam Al-Quran sampai saat ini itulah yang paling benar atau yang sudah titik, ya, sudah final, ya. Boleh jadi apa yang dimiliki oleh orang lain itu lebih baik dari pemahaman kita, atau pemahaman yang belum terpikir itulah yang lebih baik. Jadi manusia perlu terus-menerus berpikir, termasuk hubungannya dengan Al-Quran. Lalu mendalam, artinya kita renungi, tidak sebatas terjemah modalnya, ya. Oke. Kalau memahami wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, dan siapa tidak menghubungi dengan apa yang Allah turunkan, ya, sebatas pemahaman berdasarkan terjemah ayat, ya, mungkin kita tidak bisa memahami kehidupan secara lapang atau secara luas, ya. Apa yang Allah turunkan berupa kitab suci itu tentu perlu menjadi petunjuk, hudal linnas. Tetapi ketika itu dipahami sebagai petunjuk, bukan berarti tidak membuka peluang adanya rumusan-rumusan, ya, yang sifatnya turunan dari kitab suci, ya. Turunan dari kitab suci, ya. Seperti halnya kalau dalam negara itu undang-undang dasar ada turunannya jadi undang-undang, ada turunannya lagi, banyak sekali turunan. Dalam sejarah Nabi pun begitu, kan. Kalau Al-Quran itu dijadikan dasar, memang iya. Tetapi Nabi tidak terhalangi untuk membuat misak Madinah, piagam Madinah, ya. Piagam Madinah itu sering disebut semacam konstitusi dari negara Madinah. Nah, lalu itu mengikat seluruh citizen, seluruh warga kota Madinah dan seterusnya, ya. Maka yang lebih pas buat kita itu adalah bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci itu menginspirasi kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau buat undang-undang, kalau mau mengamandemen undang dasar, saya kira hal penting yang perlu di ini adalah Al-Quran, ya, sebagai kitab suci. Tentu kita bicara dengan kelompok lain, umat agama lain, tetapi kalau kita meyakini Al-Quran berisi kebenaran yang sifatnya universal, maka mestinya dia bisa dijelaskan, bisa diobjektifikasi, bisa dirumuskan dalam bahasa, ya, yang bisa diterima oleh semua. Mungkin kalau disebut ayatnya surah sekian, ayat sekian, ya, nggak terima. Tapi kalau disebut inti ajarannya, nah, itu orang bisa terima. Itu poin saya yang dari sini. Sebaiknya kita tidak terpaku pada perdebatan antara hukum Tuhan, hukum manusia. Nah, itu nanti biasanya menjebak kita, sehingga dikotominya itu sangat kaku dan sangat keras. Lalu kemudian kenapa kok tidak pakai hukum Allah, ya? Atau kenapa juga tidak pakai hukum Islam dengan label hukum Islam, ya? Kenapa hukum Islam tapi labelnya yang lain, atau tidak kita punya semangat hukum Islam? Saya kira dalam hal ini tentu ada banyak yang lebih pakar yang bisa diharapkan Pak Okta untuk memberikan jawaban.
Tapi kalau kita pahami Al-Quran sebagai tibyanan likulli syai', maka Al-Quran itu ya yang berkenaan dengan hukum itu hanya sebagian saja. Hukum dalam pengertian bahasa kita ya. Kalau disebut hukum dalam bahasa Arab termasuk bahasa Al-Quran itu sebenarnya maknanya lebih luas ya. Hukum Allah yang ada di alam raya itu disebut juga hukum ya. Jadi bukan sebatas hukum yang seperti undang-undang itu ya. Pengertian hukum itu bisa luas ya. Yang digunakan dalam. Jadi hukum itu tidak seperti kita membatasi makna hukum yang sering berhubungan dengan aturan. Ketika Al-Quran banyak bicara tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan, tentang sains ya. Nah, itu kan sebenarnya inspirasi buat kita ya, buat ini. Jadi hukum kita didorong untuk mempelajari hukum alam. Tapi Al-Quran juga mendorong kita untuk menyusun ya hukum sosial ya, atau memahami hukum sosial itu secara lebih baik. Kenapa negara tidak menerapkan hukum Islam? Pertanyaannya kepada wakil rakyat atau pemimpin ini sesungguhnya. Tapi pengertian Al-Quran tibyanan likulli syai' ini mohon tidak dipahami secara atau dalam pengertian Al-Quran memuat petunjuk yang rinci ya. Tetap Al-Quran itu membutuhkan turunan, karena turunan itu yang didorong oleh Al-Quran sendiri ya. Jadi kalau Al-Quran itu mendorong ilmu pengetahuan, itu jangan nyari ini hukum gravitasinya di Al-Quran itu berapa ya. Rinciannya seperti apa, itu akal kita yang didorong oleh Al-Quran untuk bermainnya. Ketika ada wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Allah ciptakan manusia dari alaq. Pikiran kita itu perlu berpikir, alaq ini fase yang mana? Fase penciptaan manusia yang mana? Nah, itu kan di ayatnya kan tidak dijelaskan, oh itu embrio dari 5 hari sampai 25 hari, enggak. Nah, itu pikiran kita. Jadi detailnya, rinciannya itu membutuhkan nalar kita, termasuk dalam masalah hukum. Apalagi kita hidup di zaman yang sudah sangat berbeda dalam pengertian peranata-peranata sosialnya dan seterusnya ya. Zaman Nabi ya kepala negaranya, kepala hakimnya, kepala dewannya itu ya, semuanya menyatu ya pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah ya. Tapi kan kemudian setelah itu kita nggak bisa mengklaim lagi ada Nabi setelah Nabi ya, dan seterusnya. Artinya ada diversifikasi otoritas ya. Saya mohon maaf kalau saya terlalu padat dan mungkin tidak mudah Pak Iza, artinya kondisi saat ini Al-Quran itu kita harus lihat bahwa bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Artinya manusia pun juga harus dengan aturan yang tadi di Al-Quran jelaskan ya, tatanannya, berkehidupannya, dan bisa menjawab tantangan zaman juga begitu ya Pak Iza ya? Iya, itu tugas kita sebetulnya. Saya ingin menghindari bahasa yang mungkin tidak mudah diterima juga. Kadang kalau ini Al-Quran yang harus mengikuti zaman atau zaman yang harus mengikuti Al-Quran ya. Nah, kadang terjebak di perdebatan itu juga. Tapi Al-Quran itu memberi peran pada kita, memberi tugas untuk kita ya, untuk membuat kehidupan kita itu lebih baik ya. Kalau kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Kalian adalah umat terbaik ya. Kalian beramar ma'ruf bernahi mungkar. Sekarang pertanyaannya, cara beramar ma'ruf ya. Ma'ruf yang mana ya? Mungkar yang mana? Kan akal kita harus pahami ini. Mana yang sekarang sifatnya mungkar? Tentu semuanya berdasarkan petunjuk Al-Quran ya. Itulah kenapa Al-Quran itu disebut sebagai tibyanan likulli syai', karena kita bisa memulai dari Al-Quran, bisa kembali dari Al-Quran, kembali kepada Al-Quran ya. Titik berangkatnya Al-Quran, lalu
kita selalu kembali ya. Kembali ke Al-Quran lagi ya. Merujuk Al-Quran, itu yang Al-Quran sebagai dasar dari semua ilmu atau sains, termasuk ya mungkin produk hukum ya. Idealnya demikian ya. Tapi yang berkaitan dengan negara kita mohon tidak ditanyakan ke saya ya. Iya. Mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan ya tadi Pak Okta ya. Oke, ini mungkin nanti kita akan sambung juga dengan pertanyaan yang lain ya. Ini ada Bu Hajah Ong Maiwa di Pejaten, kita terima dulu. Pak Iza, Bu Ong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ananda Dedi, Pak Ustadz Iza. Iya, silakan Bu. Iya, mohon maaf nih pertanyaannya mungkin tidak menyinggung. Ustadz, orang bersumpah Quran di atas kepala dan memahami isi Quran, tetapi masih melakukan menyimpang daripada isi Quran. Lalu orang juga berdasarkan Quran masih melakukan kejahatan, melakukan begal. Yang kita tonton Pak Ustadz yang di TV Mas Dedi. Sampai 1 melawan 4. Alhamdulillah dia bisa melawan sehingga begalnya mati 2. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Kok orang kok tidak memahami dan menjalankan, mengamalkan Quran, tapi tetap saja melakukan. Mohon maaf kalau pertanyaannya ini menyinggung ya Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mungkin bagi sebagian orang yang masih katakanlah sudah bersumpah tapi kegiatan atau perilakunya masih menyimpang begitu ya. Artinya kan ini tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran begitu ya. Padahal janjinya atau mungkin harusnya tuntutannya adalah agar sesuai dengan Al-Quran. Tadi kalau Pak Iza menyatakan dari Al-Quran kembali ke Al-Quran lagi. Nah, bermula dan berakhir harusnya kan kembali seperti itu ya. Nah, bagaimana sebenarnya menjelaskannya? Ya baik, ini pertanyaan penting. Tidak perlu merasa ini luar bahasan. Makasih nih Bu siapa tadi, mohon maaf. Bu Ong. Bu Ong ya. Tapi saya mau kaitkan dengan pertanyaan Pak Faisal juga yang tadi belum sempat dikomentari. Jangankan yang sifatnya itu kemungkaran atau kemaksiatan ya. Hal yang semestinya menjadi amal soleh ya itu pun ya itu perlu kita buat senafas dengan petunjuk Al-Quran. Tadi Pak Faisal bertanya tentang fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat ya. Al-musallin itu maknanya mencakup orang yang sholatnya rajin ataupun yang tidak rajin ya. Kalau yang rajin saja itu biasanya disebut dengan ungkapan muqimus shalah ya, orang yang benar-benar menegakkan sholat ya. Kalau di ayat itu al-musallin berarti dia maknanya bisa yang rajin, bisa yang enggak rajin, atau yang sholatnya enggak karuan ya. Lalu kita tahu dari ayat setelahnya alladzina hum an sholatihim sahun ya, orang-orang yang lalai akan sholat mereka, lalai tentang tujuan dan hakikat sholat mereka. Jadi ini tentang orang-orang yang sebatas sholat ya, tetapi lalai akan hakikat sholat ya. Sebatas pernah sholat atau sebatas sholat, tapi lalai akan tujuan sholat, lalai akan hakikat sholatnya. Jadi pertanyaan Pak Faisal itu jawabannya sebetulnya di rangkaian ayat berikutnya ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, lalu dilanjutkan alladzina hum yura'un, yang ketika beribadah mereka itu riya ya. Mereka beribadah mestinya tunduk kepada Allah, tapi malah mereka berharap pujian dan imbalan dari makhluk ya. Nah, itu beribadah tapi
biar viral ibadahnya misalnya gitu ya. Nah, itu kalau zaman sekarang yuraun ya, riya saja, dan itu celaka itu salat seperti itu ya. Lalu wayamnaun dan maun, tidak saja ketika mereka beribadah itu mereka riya, di luar ibadah sholat ya mereka tidak mau membantu sesama walaupun dengan bantuan yang sifatnya sederhana ya, kikir ya, mereka masih menghamba pada dunia, pada materi, tidak benar-benar menghamba kepada Allah. Jadi celaka orang yang sholat yang tidak benar-benar patuh tunduk kepada Allah Ta'ala ya, yang dia masih menghamba kepada makhluk ya, menghamba kepada dunia. Kira-kira demikian ya substansinya ya. Apalagi yang berhubungan dengan kemungkaran ya, kemaksiatan ya. Kalau Al-Quran dijadikan sarana dalam sumpah, maksud saya mushaf Al-Quran ya. Mushaf Al-Quran ya, cara bersumpah, itu tentu sebetulnya suatu pengingat yang baik ya, atau tradisi yang baik buat kita agar kita kembali kepada Al-Quran, kita berlandaskan Al-Quran. Walaupun manusia tentu tidak akan sempurna, dalam pengertian ada saja masa ketika kita itu menjauh dari pesan Al-Quran, tapi manusia dihargai dari upayanya ya. Manusia ini kan tidak seperti malaikat ya. Allah perintahkan semuanya beres, sama malaikat itu sami'na wa ta'na, tunduk semuanya ya. Kalau kita itu ya dari mungkin 10 perintah ya baru bisa 5, mungkin juga yang 5 nggak sempurna ya, belum semuanya dan seterusnya. Itu sebenarnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya, tapi tentu kita harus terus-menerus berusaha untuk mengikuti Al-Quran ya. Tapi kalau ada orang yang sudah disumpah, maksudnya sarannya pakai Al-Quran tapi melalaikan Al-Quran, kira-kira kadar dosanya itu bisa jadi lebih besar ya dari mereka yang nggak pakai sumpah, apalagi nggak bersumpah dengan Al-Quran ini. Karena harus bertanggung jawab gitu ya, atau bagaimana? Iya, seperti tentu ya, artinya setiap amal, perbuatan, bahkan tekad, motivasi, niat, maksud kita itu mestinya harus selaras dengan ajaran Al-Quran itu. Yaitu masalahnya kita ini ya, kadang kita nggak punya semangat untuk membaca. Yang semangat untuk membaca kurang semangat untuk memahami. Yang semangat memahami kurang semangat untuk mengamalkan ya. Yang semangatnya mengamalkan kurang semangat untuk mendalami ilmunya. Padahal ya amalnya harus ilmiah, ilmunya harus amaliyah ya. Ilmu tentang Al-Quran harus berujung pada amal ya. Amal yang kita perbuat itu mestinya berlandaskan ya, ilmu yang memadai ya, tentang petunjuk dari Al-Quran. Mestinya kan demikian ya. Tapi realitasnya itu masih jauh. Al-Quran ini kitab petunjuk yang disampaikan oleh seorang nabi yang dikatakan dalam Al-Quran sendiri an-nabil ummi, kata Pak Faisal tadi. Nabi yang tidak tidak mengenal secara baik, secara mendalam kitab-kitab suci komunitas spiritual atau komunitas agama yang lain ya. Yakni kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Bani Israel ya. Utamanya adalah itu. Jadi tidak mengenal literasi baca tulis sebagaimana peradaban yang lebih maju pada masa itu, tetapi itu juga menjadi bukti atau isyarat tentang kemukjizatan Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran ini padahal dia berisi tentang misalnya ya penjelasan bagaimana badai di tengah lautan itu terjadi. Itu ada ayat di dalam Al-Quran ya. Ada kegelapan, lapis-lapis kegelapan di lautan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal disampaikan oleh Nabi yang nggak pernah berlayar sampai ke samudera luas lalu ketemu badai yang sangat gelap. Ya, dari sini kita pertama dapat petunjuk tentang
betapa Al-Quran ini adalah benar firman Allah. Yang kedua, Al-Quran ini menyimpan isyarat-isyarat ilmiah yang ibaratnya baru bisa dipahami, dicerna oleh manusia abad-abad ini, ya, abad belakangan. Itu berarti Nabi ini adalah benar utusan Allah. Kalau tidak benar tentu nggak sesuai apa yang dia ajarkan, ya, terkait dengan Al-Quran, dengan yang terjadi di alam raya. Tetapi sesuai, ya. Kalau belajar ilmu laut, ya, itu ada isyarat tentang ilmu bebatuan, ada banyak isyarat dalam Al-Quran. Ilmu embrio ada banyak isyarat, dan itu semuanya sesuai, ya, sesuai. Sains itu membantu kita memahami Al-Quran lebih baik. Sains Al-Quran juga membantu kita mengembangkan sains lebih baik, ya. Saya kira hubungannya harus sinergis, ya, antara Al-Quran dan sains, antara Al-Quran dan akal pikiran kita, pengetahuan kita itu sifatnya sinergis sebetulnya, ya. Jadi Al-Quran itu menjadi dasar dan payung kita, tetapi di tengahnya itu kita perlu mengembangkan akal kita, ya. Itu hubungannya dengan Nabi Umi, pengertiannya adalah ke sana, ya. Umumnya kita memahami begitu. Lalu ada pertanyaan berkaitan dengan menimba ilmu sampai ke negeri Cina. Ini sebenarnya dasarnya adalah suatu hadis yang umumnya dipahami atau dinilai lemah, ya, dhaif, ya. Bahkan sebagiannya itu meragukan kedhaifannya dalam pengertian itu lebih dari dhaif, ya. Tapi itu adalah motivasi agar kita menimba ilmu di mana saja, dari mana saja, ya. Itu bukan ayat, ya, bukan pula hadis yang sahih, ya. Artinya kalau kasih penjelasan yang sebatas dengan statusnya saja sebagai ungkapan, ya, mungkin kata bijak, ya, yang sumbernya kita yakini, ya, itu bukan berasal dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, ya. Ini dari yang lain, ya. Artinya, tapi itu memotivasi kita agar kita itu mengambil ilmu, mengambil hikmah dari siapa saja, termasuk mereka yang berbeda, ya. Ada kata mutiara, ya, itu bahkan di dalam Al-Quran dikutip, ya. Padahal dari seorang yang belum menyembah Allah, ya. Nantinya menyembah Allah, tapi kutipan itu berkenaan dengan status keadaannya ketika belum menyembah Allah. Itu pun dikutip, ya, ketika ini. Misalnya adalah kutipan tentang Ratu Balqis, ya. Itu kan kata bijaknya dikutip dalam Al-Quran. Kata Ratu Balqis bahwa raja-raja itu, ya, umumnya kalau mereka mendatangi suatu negeri, mereka hanya menghadirkan kerusakan. Ya, seperti itu. Itu luar biasa, ya. Di mana dalam Al-Quran, ya, ada kutipan kata bijak seperti itu, ya, kata hikmah seperti itu, itu dikutip ketika Ratu Balqis, ya, statusnya itu, ya, dipandang sebagai penyembah, sebagaimana bangsanya, ya, penyembah matahari, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi poin saya adalah ulubul ilma walau bisin, itu adalah motivasi agar kita menimba ilmu dari mana saja, ya. Terkait dengan Al-Quran, ya, kalau kita belajar sains lalu membatasi diri hanya dari guru yang muslim, maka itu bisa terbatas. Padahal ada yang menjadi mu'alaf karena, ya, belajar Al-Quran. Artinya dia belajar sainsnya ketika dia belum muslim, loh, ya. Belum muslim, dia belajar ilmunya secara mendalam, lalu begitu sampai Al-Quran, dia temukan Al-Quran itu luar biasa. Nah, dari situ dia baru kemudian masuk Islam. Itu artinya apa? Ilmu yang dia pelajari ketika dia belum muslim itu pun sesuatu yang berguna, ya, untuk memahami Al-Quran. Nah, kalau kita belajar ilmu alam dari orang lain termasuk yang tidak beriman, itu, ya, sah-sah saja. Ilmu itu akan bermanfaat buat kita, termasuk dalam memahami ayatnya. Yang penting konteksnya itu. Jadi kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk
dari Allah ya untuk menghasilkan ilmu yang meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Saya kira itu poinnya. Ya. Artinya itu begitu pentingnya ya membaca, mempelajari, kemudian juga memahami begitu ya Pak Isa ya. Betul. Saya kira ada 4 tingkatannya Mbak Diti ya. Pertama kita membaca. Yang kedua kita mengerti. Memahami, mengkajinya. Ya. Yang ketiga kita mengikuti, ya, mengamalkannya. Ya. Tapi tidak sebatas itu masih ada lagi yang lebih kuat dari itu. Apa itu? Menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin, pemimpin kehidupan sehingga kehidupan kita menjadi terang. Kalau belajar Al-Quran kan doanya Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama. Nah, saya berhenti di sini. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan Al-Quran itu buat kita imamah, ya, imam kita ya. Artinya Al-Quran itu harus di depan ya, meng-guide kita, mengarahkan kita, memberi kita petunjuk ya. Kalaulah itu sesuatu yang dipahami oleh banyak pemimpin kita itu akan sangat bagus ya. Jadi pemimpin kita dasarnya bukan nafsu ya, tapi dasarnya adalah Al-Quran. Itu Al-Quran menjadi imam. Imam buat kita secara pribadi, imam buat kita sebagai suatu bangsa. Itu akan sangat indah sekali. Nah, itu tidak sebatas mengikuti atau mengamalkan, yang kesannya sifatnya sederhana. Mengamalkan itu ya diikuti, sebagiannya itu sudah masuk kategori mengamalkan. Tapi lebih dari itu Al-Quran harus menjadi pemimpin ya buat kehidupan kita. Kalau begitu nanti 1-2 ayat akan luar biasa pengaruhnya. Kalau Al-Quran itu yaitu menjadi pemimpin hidup kita ya. Ada ya, saya kira gerakan-gerakan Islam itu sebenarnya inspirasinya dari 1-2 ayat. Tapi luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan atau dalam sejarah. Itu baru 1-2 ayat, 1-2 surah ya. Nah, kalau keseluruhan Al-Quran tentu akan sangat luar biasa. Saya kira ini pesan untuk kita di momen nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran kalau di Asia Tenggara itu sering dipahami 17 Ramadan ya. 17 Ramadan. Saya kira itu dasarnya adalah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an ya. Dia katakan sebagai yaumal furqan, hari ketika Al-Quran diturunkan, itu yaumal taqal jam'an, hari bertemunya 2 pasukan pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar itu 17 Ramadan ya. Maka kalau di Asia Tenggara umumnya dipahami. Walaupun di belahan dunia yang lain itu argumennya biasanya dipakai argumen yang lain ya. Lailatul Qadar atau Nuzulul Quran itu tidak di 17 Ramadan. Tapi kita biasanya sudah itu ya, sudah kadung masyhur di kita ya, Nuzulul Quran itu ya 17 Ramadan ya. Hakikatnya ya wallahu a'lam bishawab, tapi itu adalah momen buat kita mengingat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab untuk kita baca, kita simak, kita baca, kita pahami, kita kaji, kita ikuti, kita amalkan, dan kita jadikan pemimpin, imam kita dalam kehidupan agar kita terbebas dari segala belenggu kegelapan, minaz zulumat ilan nur, menuju cahaya. Nama lain dari Al-Quran itu sendiri adalah An-Nur, cahaya. An-Nur. Ya. An-Nur itu juga adalah nama salah satu nama indah Allah. Maka kalau kita mengikuti firman-Nya, insya Allah kita bisa sampai pada tujuan kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan pemirsa cinta. Demikian Bung Dedi dari saya. Baik, terima kasih Pak Iza Rohman. Sebenarnya juga tadi banyak sekali yang masuk pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya juga mungkin terbatas waktu lagi-lagi ya Pak Iza ya. Mungkin kesempatan berikutnya atau juga pembahasan lainnya juga nanti bisa menjawab sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih Pak Iza atas waktu dan penjelasannya. Assalamualaikum Pak Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, kita baru saja berbincang dengan Wakil Dekan 4 FKIP UHAMKA, Dr. Iza Rohman MA, dan terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Tadi banyak sekali penjelasan yang menarik, dan mohon maaf juga untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi mudah-mudahan nanti di lain waktu Anda bisa kembali bergabung di 0215869000 atau juga pesan singkat ya, 0811806543, Dialog Interaktif Ramadan kerjasama Radio Al Sinta bersama
UHAMKA Jakarta dari pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda terus menyimak Elsin dan News Center.